Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan dari kelas MN22D. Di sini saya akan menjelaskan tentang asuransi sebagaimana tugas dari akuntansi manajemen, akuntansi keuangan. Yang pertama ada memahami konsep dasar asuransi. Asuransi adalah perjanjian antara pemegang polis dan perusahaan asuransi, di mana pemegang polis membayar premi untuk perlindungan finansial atas aset tertentu. Dalam hal ini terjadi peristiwa yang diasuransikan. Perusahaan asuransi akan memberikan kompensasi finansial kepada pemegang polis sesuai dengan ketentuan polis. Selanjutnya ada jenis-jenis produk asuransi. Di sini saya mau bagikan 3 jenis asuransi. Ada pertama asuransi kesehatan, jiwa, dan asuransi. Asuransi kesehatan adalah jenis asuransi yang memberikan perlindungan finansial terhadap biaya perawatan medis. Ketika pemegang polis mengalami kesehatan seperti sakit atau kecelakaan, maka asuransi ini akan menanggung biaya pengobatan seperti rawat inap, prosedur, dan lainnya. Dengan memiliki asuransi kesehatan, individu dapat mengurangi beban biaya yang mungkin timbul akibat perawatan medis yang mahal, sehingga memberikan rasa aman dan jiwa pikiran dalam masalah kesehatan. Kedua, ada asuransi jiwa. Asuransi jiwa ini berfungsi untuk memberikan perlindungan finansial kepada ahli waris atau penerimaan manfaat yang ditunjuk jika pemegang polis meninggal dunia. Manfaat utama dari asuransi jiwa ini adalah pembayaran sejumlah uang kepada ahli waris yang akan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti bayar utang atau sebagai tabungan masa depan. Asuransi jiwa ini juga dapat membantu memberikan jaminan keuangan kepada keluarga yang ditinggalkan, sehingga mereka tidak mengalami kesulitan finansial setelah kehilangan orang yang mereka cintai. Yang ketiga ada asuransi properti. Asuransi properti ini melindungi pemilik properti dari kerugian yang disebabkan oleh risiko tertentu, seperti kebakaran, pencucian, atau bencana alam. Jenis asuransi ini mencakup perlindungan terhadap bangunan, perabotan, dan barang berharga lainnya. Jika kerusakan atau kehilangan, pemilik properti dapat mengajukan klaim untuk mendapatkan ganti rugi dengan nilai yang diasuransikan. Asuransi ini sangat penting bagi individu bisnis untuk melindungi aset mereka dari risiko yang terduga. Yang selanjutnya ada manfaat mengambil asuransi jiwa. Di sini saya membagi ke dalam 3 manfaat. Pertama, ketenangan jiwa, perlindungan finansial, dan terakhir ada dukungan dalam kesulitan. Ketenangan jiwa itu memiliki asuransi memberikan rasa aman dan tenang bagi individu maupun keluarga. Dengan adanya perlindungan asuransi, seorang tidak perlu khawatir tentang biaya yang mungkin timbul akibat risiko yang tidak terduga. Ini seperti kecelakaan, sakit, ataupun kehilangan. Ketenangan jiwa ini sangat penting, terutama dalam situasi yang penuh tekanan, karena memungkinkan individu untuk fokus pada pemulihan atau mencari solusi tanpa terbebani oleh kekhawatiran finansial. Yang kedua ada perlindungan finansial. Asuransi perlindungan finansial ini berfungsi sebagai alat perlindungan finansial yang efektif. Dalam hal terjadi risiko seperti kematian, sakit parah, atau kerusakan properti, asuransi akan memberikan kompensasi yang dapat digunakan untuk menutupi biaya yang muncul. Misalnya asuransi jiwa ini memberikan manfaat kepada ahli waris, sementara asuransi kesehatan menanggung biaya perawatan medis. Dengan demikian, asuransi membantu menjaga stabilitas keuangan keluarga dan mencegah kekurangan terjebak dalam hutang yang berat akibat biaya terduga. Yang terakhir, dukungan dalam kesulitan.
Ketika kita menghadapi masa-masa sulit seperti kehilangan kerjaan, sakit, maupun bencana alam. Nah, asuransi ini dapat memberikan dukungan yang sangat dibutuhkan. Misalnya, asuransi kesehatan membantu menanggung biaya pengobatan. Nah, sementara asuransi jiwa memberikan dukungan finansial kepada keluarga yang ditinggalkan. Nah, selain itu banyak perusahaan asuransi jiwa yang menawarkan layanan tambahan seperti konseling atau bantuan hukum yang dapat membantu individu dan keluarga mengatasi tantangan yang mereka hadapi. Nah, yang selanjutnya ada proses pengajuan asuransi. Prosesnya yaitu menentukan jenis asuransi yang dibutuhkan. Yang kedua, membandingkan produk dan perusahaan asuransi. Yang ketiga, mengisi formulir aplikasi dan menyerahkan dokumen persyaratan. Yang keempat, melakukan biaya premi asuransi. Yang kelima, menerima polis asuransi dan bukti pembayaran. Nah, yang selanjutnya ada pertimbangan dalam memilih asuransi. Pertama ada biaya premi, kedua perlindungan, yang ketiga reputasi perusahaan. Biaya premi adalah jumlah uang yang harus dibayarkan oleh pemegang polis kepada perusahaan asuransi secara berkala, bulanan, tahunan, ataupun sesuai kesepakatan. Nah, untuk mendapatkan perlindungan asuransi ini, maka premi ini berfungsi sebagai kontribusi untuk memegang risiko yang akan terjadi. Besaran premi ditentukan berdasarkan beberapa faktor, termasuk usia, kelamin, kesehatan, dan jenis asuransi, dan jumlah perlindungan yang diinginkan. Nah, selain premi juga, ada juga biaya yang mungkin dikenakan, seperti biaya administrasi dan pajak, akan diperhatikan oleh calon nasabah. Yang kedua, ada perlindungan. Perlindungan yang diberikan oleh asuransi mencakup jaminan finansial terhadap risiko yang dihadapi pemangku polis. Nah, misalnya asuransi kesehatan memberikan perlindungan terhadap biaya perawatan medis, sedangkan asuransi jiwa memberikan manfaat kepada ahli waris jika memang pemegang polis ini meninggal dunia. Perlindungan ini memungkinkan individu untuk menekan risiko kerugian kepada perusahaan asuransi, sehingga mereka tidak perlu menanggung beban finansial yang berat akibat kejadian tak terduga. Nah, penting untuk memahami cakupan ini yang ditawarkan dalam asuransi, termasuk ada batasan dan pengecualian yang mungkin ada. Ketiga, ada reputasi perusahaan. Perusahaan ini juga sangat penting dalam kepercayaan nasabah. Perusahaan dengan reputasi baik biasanya juga memiliki catatan yang solid dalam hal pelayanan, seperti pembayaran dan kepuasan pelanggan. Nah, sebelum memilih asuransi, si calon nasabah ini juga sebaiknya melakukan riset mengenai reputasi perusahaan ini. Nah, termasuk ulasan dari nasabah lain dan juga peringkat lembaga pemerintah tingkat independen. Nah, dengan reputasi yang baik akan menunjukkan bahwa perusahaan tersebut dapat diandalkan untuk memenuhi kewajiban dalam memberikan perlindungan dan membayar klaim sesuai ketentuan yang berlaku. Nah, yang selanjutnya ada resiko dan perlindungan dalam asuransi. Resiko ini saya dibagikan dalam 3. Yang pertama ada resiko. Resiko ini mencangkut bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir. Yang kedua ada kecelakaan. Kecelakaan ini seperti tabrakan motor, mobil, jatuh dari pohon. Terakhir penyakit. Penyakit banyak yang dialami seperti panas maupun yang lainnya. Yang kedua ada perlindungan. Dalam asuransi jiwa ini juga ada perlindungan yang wajib kita ketahui. Yang pertama seperti asuransi kesehatan dan juga seperti asuransi properti yang tadi udah dijelaskan. Yang ketiga ada keuntungan. Keuntungan dari perlindungan dalam asuransi ini juga seperti emang ada ketenangan jiwa, keamanan
finansial dan juga stabilitas. Yang selanjutnya ada masalah umum dan solusi dalam klaim asuransi. Yang pertama ada penolakan klaim. Penolakan klaim ini terjadi karena perusahaan asuransi untuk menolak membayar klaim yang diajukan oleh pemegang polis. Nah, atau karena memang dokumen ini tidak lengkap. Nah, kondisinya itu memang jika kejadian menyebabkan klaim tidak termasuk dalam cakupan polis, maka klaim tersebut dapat ditolak. Misalnya, beberapa polis asuransi kesehatan tidak mencakup penyakit tertentu atau perawatan yang nggak perlu. Yang kedua, ada keterlambatan dalam mengajukan klaim. Setiap polis asuransi memiliki batas waktu untuk mengajukan klaim. Nah, jika nasabah terlambat mengajukan klaim, perusahaan asuransi berhak menolak klaim tersebut. Yang kedua ada proses klaim lama. Karena memang ini birokrasi yang rumit dan dokumen yang kurang. Nah, setelah mengajukan klaim, perusahaan asuransi bisa juga melakukan verifikasi ataupun investasi untuk memastikan bahwa klaim tersebut valid. Nah, memang proses ini dapat memakan waktu tergantung pada konsep klaim dan jumlah dokumen yang diperlukan. Nah, ada faktor yang dapat proses klaim ini lama. Pertama, memang dokumen tidak lengkap, investasi juga yang diperlukan. Yang terakhir ada solusi untuk mengatasi penolakan klaim dan proses klaim lama. Nah, saya sarankan ini baca polis dengan teliti, lengkapi dokumen, dan komunikasikan dengan perusahaan asuransi. Yang selanjutnya ada tips memaksimalkan bahan asuransi. Pertama, pahami polis, baca polis dengan teliti dan pahami semua ketentuannya. Yang kedua, lengkapi dokumen, pastikan semua dokumen kesehatan terpenuhi dan juga valid. Yang ketiga, komunikasikan dengan perusahaan asuransi secara jelas dan tepat agar tidak terjadi kesalahpahaman. Selanjutnya ada pentingnya asuransi untuk masa depan yang lebih baik. Nah, asuransi adalah investasi penting untuk masa depan yang lebih aman dan tenang. Nah, dengan memahami dan memilih asuransi yang tepat, kalian dapat melindungi diri dan keluarga risiko finansial yang tidak terduga. Mungkin cuma itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.